Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai pengajian kitab Risalah Adab Sulukil Murid, karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang Habib Abdullah Al-Haddad ini yang punya Sahibul Rotib, ya, yang punya Rotib Al-Haddad. Ya. Ini orang Yaman, Hadramut, Tarim Hadramut. Ya. Beliau ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Kenapa? Beliau lahir dalam keadaan buta, jadi sejak kecil memang sudah buta. Tapi ilmunya luar biasa dan banyak karangan-karangan beliau yang termasuk yang pernah dibaca dulu, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Nasaih Ad-Diniyah itu karangan beliau. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang pada umumnya itu berkait dengan mawaidh, jadi nasihat-nasihat, ya. Termasuk yang sering menjadi pengajian di pesantren-pesantren itu kitab Risalatul Mu'awalah. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu beliau bisa mengarang kitab yang sangat populer, sehingga banyak di antara kitabnya yang diterjemah ke dalam bahasa asing, ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ini menunjukkan bahwa karangan beliau itu punya bobot, ya, yang dipelajari bukan hanya di dunia Islam, tapi di luar dunia Islam juga dipelajari. Dan pada umumnya karangan beliau itu menggunakan bahasa yang sangat baligh, selain fasih juga baligh, yang menyentuh hati dan perasaan kita.
Jadi bukan hanya logis tapi juga apa? Sangat berkesan ya dalam hati kita. Nah, termasuk ini kitab kecil karena itu disebut risalah. Ya, karena ini memang tulisan yang kecil, yang tidak besar. Yaitu yang diberi nama Adab Sulukil Murid. Ini nama sekaligus apa? Judul isinya. Jadi ini seperti kalau kita nulis tulisan itu judulnya. Di kitab ini memang menjelaskan tentang adab atau tata cara suluk al-murid, seorang murid. Nah, suluk ini kalau adab mungkin sudah kita paham, yaitu tata krama atau tata cara. Suluk ini dari kata salaka. Salaka suluku sulukan, menempuh jalan. Termasuk dalam hadis man salaka tariqan yabtaghi fi ilman salaka tariqan ila jannah. Jadi menempuh jalan. Di dunia di dalam istilah ulama khususnya dalam ilmu tasawuf, suluk ini menempuhnya, sulukut tariq, artinya menempuh jalan menuju Allah. Mengapa? Sebab pada hakikatnya manusia hidup itu sedang berjalan menuju Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau dalam di akhir surat Yasin, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Atau dalam zikir yang sering kita ucapkan ketika mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi pada hakikatnya kita ini dalam perjalanan untuk kembali pada Allah. Kembali pada Allah yaitu melalui kematian. Jadi karena itu orang mati itu disebut kembali ke rahmat Allah, kan itu. Kembali kepada rahmat Allah. Ya. Hanya saja manusia dalam dalam hidupnya ini sebetulnya perjalanan kembali pada Allah itu ada yang menyadari ya perjalanan itu, ada yang tidak. Ya kalau mati saya kira semua orang sadar, semua orang yakin ya. Tapi kan tidak semua orang meyakini bahwa kematian itu adalah kembali pada Allah. Kalaupun yakin tapi tidak semua peduli ya akan perjalanan itu. Jadi ada orang yang sadar bahwa dirinya sedang kembali, ada yang tidak sadar. Bahkan kadang-kadang tidak yakin. Maka oleh karena itu
orang yang manusia ketika kembali kepada Allah melalui kematian, ada yang kembalinya dengan senang. Itu yang di dalam Quran disebut apa? Rodiyatan mardiyah. Jadi udkhul irji ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak berlarat-larat, jadi tunduk patuh pada Allah. Ketika dia mati kembali pada Allah, dipanggil Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan ridho, senang, ya, mardiyatan, diridhoi dan disenangi. Ya. Tapi ada orang yang ketika kembali pada Allah melalui kematian itu yang tidak senang, tidak radiyatan mardiyah, tapi apa? Mungkin ketakutan gitu. Ya. Kenapa? Karena tidak siap. Ya. Jadi dia ibaratnya apa? Menuju pada tujuan Allah itu kan maksud, al-maksud. Jadi ada munajat yang berbunyi ilahi anta maksud, engkau yang menjadi tujuan. Beridho kemadlubi, ridhomu adalah menjadi sesuatu yang aku cari. Jadi kalau orang tidak menghadap dan tidak menuju kepada Allah, dia jadi maaf umpamanya ya, tapi Tuhan itu tidak punya tempat. Misalnya Tuhan itu ada di barat misalnya, tapi ini berandai-andai. Kemudian kita kan harus ke sana, ke barat. Lalu apa? Ya tentunya kita pertama menghadap. Jadi tawajuh, menghadap kepada Allah. Jadi misalnya Tuhan itu ada di barat, kita menghadap ke barat. Kemudian sesudah menghadap, kemudian melangkah. Itu yang disebut suluk, melangkah. Jadi berjalan menuju ke arah Tuhan. Ya. Kalau kita ke sana kan dekat kan. Jadi semakin melangkah kita semakin dekat. Pas dapat panggilan menghadap kita sudah dekat. Karena enak. Tapi ketika orang itu tidak menghadap pada Allah atau tidak berjalan. Jadi misalnya mestinya menghadap ke barat, menghadap ke timur gitu ya. Padahal dia pasti ke sana. Akhirnya kan jalannya jalan mundur gitu. Orang jalan mundur itu udah enak. Jadi apa? Jadi karena itu dalam hidup ini kita harus tawajuh menghadap pada Allah. Kalau kita sholat kan di awal sudah takbir. Takbir itu untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kemudian kita menyadarkan diri bahwa kita sedang menghadap wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati. Itu yang kita ulang-ulang ketika kita sholat. Tentu menghadap itu bukan hanyalah waktu sholat. Ya, jadi menghadap kemudian berjalan melangkah sehingga dekat. Ini taqarrub namanya, ya, mendekatkan diri. Kemudian apa? Tentu jalan itu harus jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu jalan ibadah. Ibadah itu penghambaan, ketundukan. Jadi melaksanakan perintahnya. Itu berjalan menuju Allah.
Jadi kalau kita tidak melaksanakan perintah, tidak tunduk pada Allah, tapi kita melakukan perjalanan hidup ini mengikuti kemauan kita saja. Artinya nafsu ya. Mengubah nafsu itu namanya bukan ibadah atau menyembah nafsunya. Jadi orang itu kan ada yang hanya tunduk pada nafsu. Ya. Bagaimana? Dalam Al-Quran itu ada ayat yang biasa lupaan. Jadi sebagian manusia itu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan membuat Tuhannya itu hawa nafsunya. Artinya dia tunduknya pada nafsu. Jadi kalau orang itu bukan Abdullah, bukan menyembah Allah, itu ya Abdul Hawa, jadi penyembah nafsu. Ya sebetulnya Tuhan tidak banyak menuntut. Kita tidak harus semuanya lah harus mengikut, harus diisi ibadah semua. Artinya Tuhan itu masih membolehkan kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan nafsu kita. Sebab apalagi agama Islam itu agama fitrah ya, agama yang sesuai dengan fitrah ya, tabiat kejadian manusia. Misalnya makan, minum, tidur, kawin. Ini kan tidak dilarang dalam Islam, malah disuruh gitu. Kawin itu kan disuruh. Hanya jadi makan itu disuruh, kulu washrabu, disuruh makan, disuruh minum. Hanya saja kita di dalam memenuhi, di dalam beraktivitas atau melakukan sesuatu yang itu kebutuhan kita dan sekaligus keinginan nafsu kita, kita harus mengikuti petunjuk Allah. Jadi di situ aja. Jadi kita ini tidak dilarang kawin, sekalipun orang itu sudah jadi jadi wali ya, bahkan nabi, rasul. Lain dengan misalnya di beberapa agama yang kalau pendetanya itu tidak boleh kawin, itu kan kasihan. Ya, makanya kan banyak pelecehan karena itu memang tidak sesuai dengan fitrah. Nah, Islam perintah sesuatu yang diperintahkan Allah itu bukan menghilangkan pemenuhan kebutuhan, hanya mengatur saja. Jadi nafsu itu tidak dihilangkan karena Allah menciptakan nafsu itu ada hikmahnya juga, yaitu nafsu ini kan suatu Tuhan menciptakan nafsu pada di manusia ini sebagai cara untuk bagaimana manusia ini tetap hidup dan tetap berkembang gitu. Misalnya kita diberi nafsu makan, nafsu minum, tidur. Ini kan biar kita ini fisik kita ini biar tetap sehat gitu. Biar tetap tidak sakit. Sebab kalau tidak makan, tidak minum, fisik ini akhirnya bisa sakit, bahkan bisa mati. Nah, itu fitrah. Kemudian kita bukan sekedar diperbolehkan, bahkan dianjurkan kawin. Ini kan untuk melestarikan manusia ini supaya tidak punah gitu.
Ya. Dan itu kita diberi nafsu oleh Allah, nafsu untuk kawin. Hanya nafsu itu kan harus mengikuti aturan-aturan, jangan asal maunya sendiri. Jadi kawinnya itu gimana? Nah, sehingga pemenuhan kebutuhan yang itu jadi ingin oleh nafsu itu bisa menjadi ibadah kalau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jadi makan, minum, tidur, kawin. Itu bisa menjadi ibadah kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan dengan niat menunjang kepada ibadah yang pokok. Ibadah yang pokok itu misalnya seperti sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara, suluk ini menempuh jalan menuju Allah itu ibadah. Kemudian al-murid. Murid ini istilah yang sudah familiar, populer di kalangan kita. Murid ya. Ini isim fa'il dari arad. Arad yurid iratan bahwa murid. Jadi murid ini orang yang punya irad, punya kehendak. Ya. Kehendak ini sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Pertama, kehendak ini yang pada umumnya mendorong terjadinya aktivitas. Jadi kita duduk, kita berdiri, kita berjalan ini kan ada kehendak. Ini ya. Nah, kemudian selain itu kan irada ini menjadi menjadi dasar ya penilaian perbuatan seorang. Jadi apakah perbuatan itu baik atau jelek, itu harus didasari oleh kehendak. Jadi kalau sesuatu tidak dasari kehendak itu tidak bisa dinilai, artinya tidak ada hukumnya gitu. Sekalipun perbuatan sendiri adalah perbuatan yang jelek misalnya, tapi kalau tidak disertai kehendak itu tidak ada hukum jeleknya. Dan sebaliknya tidak bisa dihukumi baik. Jadi baik dan jelek itu tergantung pada kesadaran dan kehendak orangnya. Ya. Misalnya zina itu haram. Zina itu kan hubungan laki perempuan di luar nikah. Nah, sekarang tentu itu haram kalau disertai dengan kesadaran dan kesadaran, kesengajaan, kehendak, kesengajaan dan kehendak. Tapi kalau tidak, itu tidak apa-apa. Ya bukan zina tidak apa-apa, bukan ini ya. Jangan dijadikan dalil. Ya artinya ada orang yang melakukan sesuatu yang bentuknya seperti zina, tapi itu bukan kehendak. Misalnya orang perempuan yang diperkosa. Orang perempuan diperkosa itu sebetulnya secara fisik mirip-mirip dengan zina kan mirip secara zahir. Hanya yang berbeda itu secara psikisnya, secara kejiwaan. Ya, kalau orang berzina itu kan mesti disertai dengan kehendak, artinya kemauan, sedangkan orang diperkosa itu di luar kemauannya, sehingga orang diperkosa itu tidak dosa. Secara fisik itu kan sama secara fisik. Jadi ini orang yang menempuh jalan menuju Allah itu perlu iradah,
perlu ada kemauan. Sebab di situ nilai ibadahnya di situ. Ada pahala, ada dosa. Dan iroda ini kalau kuat, itu bisa mengantarkan seorang kepada tujuan. Jadi ada patah mengatakan apa? Di mana ada kemauan di situ ada jalan, itu kan betul. Dalam tasawuf disebutkan as-sabat fi maril iradah yurithu sa'adah. Sabat itu apa? Tetap, artinya tekun ya, menetapi, menekuni fi mahali sa'adah, iradah, tempat iradah, tempat. Jadi misalnya kita belajar di suatu tempat, kemudian kita tekun di situ, jadi kita tidak artinya konsisten, itu akhirnya akan mengantarkan pada as-sa'adah, kebahagiaan, artinya kesuksesan. Karena itu iradah itu begitu penting, yang mungkin kita istilahnya memotivasi. Ya sebab orang mencapai sesuatu itu kan ada dua untuk mencapai sukses. Pertama, harus tahu cara, teknis, metode. Tapi tahu metode hanya tidak cukup tanpa adanya iradah, tanpa adanya motivasi. Nah, sekarang banyak orang belajar teknis, tapi tidak punya motivasi, sia-sia. Ilmunya tidak bermanfaat. Nah, jadi ini karena itu orang yang di jalan Allah itu harus punya iradah. Karena itu disebut murid, al-murid. Ya. Jadi orang yang punya iradah, punya kemauan, punya motivasi. Kemudian istilah lainnya itu disebut as-salik, salikun. Ya. Murid itu disebut salik. Salik itu orang yang menempuh jalan menuju Allah. Tentu dia murid. Salik itu harus murid. Kalau bukan murid tidak bisa sampai ke tujuan. Ya, jadi saudara, kitab ini menjelaskan ada busulukil murid, tata cara atau tata krama suluk menempuh jalan, suluknya ya, al-murid. Murid, orang yang itu murid ini menghendaki siapa? Menghendaki Allah. Jadi menuju Allah. Nah, baik saudara, sekarang kita baca dari khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Wala haula, tidak daya, wala quwwata, tidak kekuatan, illa kecuali billahi, dengan pertolongan Allah Al-Ali, yang Maha luhur, Maha tinggi, Al-Azim, yang Maha agung. Haula ini apa? Daya itu maksudnya di sini apa? Daya untuk menghindari. Jadi haula itu kan tahawul itu kan beralih pindah. Daya untuk menghindari sesuatu yang buruk atau yang jelek, sesuatu yang negatif atau dosa dan lain sebagainya dan semacamnya gitu. Kemudian kuwata ini kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi manusia ini supaya sukses hidupnya, pertama dia itu harus menghindari sesuatu yang buruk, artinya yang membahayakan, yang merugikan, apalagi yang mencelakakan. Kemudian
sudah. Selain itu juga melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi menghindari mudarat, kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, menghindari mudarat itu namanya haul. Yang disebut la haula di sini. Jadi tidak ada daya untuk menjauhi bahaya mudarat. Wala quwwata illa kekuatan untuk mendapatkan manfaat. Mudarat itu ya dosa termasuk mudarat. Celaka. Kemudian manfaat itu keselamatan, kebahagiaan, suksesan. Ya. Jadi itu orang tidak bisa menghindari sesuatu yang mudarat, yang membahayakan, dan tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi ini sejak awal ya, musannif selain tabarruk dengan bismillah, beliau menyebut bismillah ini artinya apa? Ya, tabarruk dan menjadikan asma Allah sebagai wasilah untuk bisa melakukan sesuatu. Juga diperkuat dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi musannif menulis atau mengarang kitab ini dengan penuh kesadaran bahwa semuanya itu bisa dilakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khutbahnya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah ialah bagi Allah. Allah itu allazi, zat yang yakzifu qadzafa ini asal maknanya itu melontar. Jadi melontar anak panah itu qadzafa. Tapi yang maksudnya di sini menaruh gitu ya. Allah yakzifu yang menaruh. Siapa ladzi, zat siapa Allah. Idza syaa, bila berkehendak siapa Allah. Ya. Jadi semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Allah ini muji Allah yang telah menaruh fi qulubil muridin, di hati, fi qulubi, di hati muridin, para murid, orang-orang yang punya kemauan untuk menuju Allah. Allah menaruh di hati para murid itu lau'atal iradah. Lau'a ini apa? Asal maknanya panasnya hati ya. Panasnya hati karena sedih atau karena ya sedih itu macam-macam. Biasanya karena kecintaan, itulah. Jadi lau'atal iradah, kita buang sedihnya, tinggal panasnya. Lau'atal iradah, panasnya iradah. Iradah kehendak. Ya. Jadi orang yang punya kemauan keras itu kan pasti sampai menggebu tekad. Itu menimbulkan panas gitu ya dalam jiwanya, sehingga kadang-kadang tidak bisa tidur gitu. Ya. Ya. Jadi pertamanya itu semua dari iradah, dan iradah itu Allah yang naruh gitu. Yang naruh di situ di hati orang. Fayuz'iju, maka menggerakkan siapa Allah akan mereka murid-murid itu, menggerakkan ila suluki, menggerakkan atau mendorong ya, ila suluki, untuk ya kita artikan secara murad saja, ila ini maksudnya untuk suluki, menempuh
Sabilis sa'adah, jalan kebahagiaan hidup. Jadi dengan menaruh iradah yang kuat di hati para murid, maka mereka terdorong untuk menempuh jalan kebahagiaan. Apa jalan kebahagiaan itu? Allati hiyal iman wal ibadatu. Sabilis sa'ad. Jalan kebahagiaan itu allati yang hiya, adapun ia lati atau sabilis sa'ad. Al-iman. Pertama iman. Wal ibadatu dan ibadah. Menghamba atau kepada Allah. Jadi ini dua yang tidak bisa dipisah ya. Jadi iman dan ibadah. Jadi kalau ibadah tanpa iman sia-sia. Iman tanpa ibadah barangkali perlu dicurigai itu iman. Barangkali imannya palsu ya. Jadi orang misalnya sholat, tapi tidak beriman. Itu hanya luarnya saja sholat, tampaknya beribadah, tapi sebetulnya tidak. Nah, itu ibadah tanpa iman. Kemudian iman tanpa ibadah itu omong kosong. Jadi iman ini ibarat apa? Ibarat strum listrik. Bagaimana? Kalau strum listrik itu ada hidup dan kuat, maka bisa menyalakan lampu dan bisa menggerakkan kipas angin. Sekalipun kipas anginnya tidak bergerak. Tapi ini bisa menggerakkan. Menyalakan. Ini berarti apa? Strum listriknya itu ada dan kuat. Seandainya lemah, apalagi sudah mati, ini tidak akan hidup. Jadi iman seperti itu. Iman ini. Mungkin iman itu ada, tapi sudah sangat lemah. Sehingga tidak bisa menghidupkan lampu. Ya, jadi ibadah ini mestinya didorong oleh iman. Jadi iman kemudian iman. Ya, jadi jalan menuju iman ini adalah apa? Keyakinan yang mantap dan benar. Gitu. Jadi bukan hanya mantap. Jadi kalau hanya mantap tapi salah itu bukan iman. Atau benar tapi tidak mantap. Itu berarti itu lemah. Itu tidak akan mendorong amal itu. Nah, jadi jalan menuju kebahagiaan itu pertama iman, dan iman itu meyakini sesuatu dengan mantap dan benar. Ya. Tentu didahului dengan ilmu dulu, dengan pengetahuan. Oleh karena itu belajar itu adalah perintah yang pertama ya. Jadi kewajiban pertama itu belajar. Jadi Allah apa? Perintah pertama itu adalah Iqra, kita disuruh membaca, bukan sholat dulu. Disuruh belajar sehingga akhirnya kita mengetahui dan mantap dengan pengetahuan kita. Nah, kemudian akhirnya mendorong kepada ibadah. Ibadah itu apa? Belajar ketundukan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Nah, mengapa?
ibadah itu menjadi jalan kebahagiaan. Ya sebab ketika Allah menciptakan manusia dan menaruh manusia itu di bumi. Ini Allah menurunkan petunjuk-petunjuk hidup bagi manusia. Bagaimana cara hidup ini? Dengan menurunkan kitab sucinya, mengutus rasulnya. Jadi itu untuk memberikan petunjuk. Jadi misalnya kalau kita Al-Quran itu hudan, petunjuk linnas bagi manusia. Kita tunduk pada Allah itu mengikuti petunjuknya itu. Nah, itu ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya yang ritual seperti sholat, puasa, zakat dan haji, tapi juga yang ibadah-ibadah yang non ritual, yang tidak ritual seperti ibadah sosial, termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau sesuai dengan petunjuk Allah itu ibadah. Ya. Jadi petunjuk Allah itu meliputi seluruh aktivitas hidup kita, sekalipun tidak selamanya wajib gitu. Mulai termasuk seperti kita mau tidur, bangun tidur, mau masuk ke WC, keluar dari WC, itu kan ada petunjuknya. Sekalipun itu tidak wajib. Yang wajib memang tidak banyak, karena kalau semua diwajibkan kita dosa terus. Ya. Jadi memang hanya anjuran, tapi itu termasuk adalah petunjuk Allah. Jadi kalau masuk ke WC misalnya, mendahulukan ke kiri. Sebelumnya baca ta'awudz dulu. Allah menjadi minasyaitan, bukan ya. A'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau itu yang keluar sudah buang air, mendahulukan kaki kanan sambil baca alhamdulillah, syukur. Nah, itu kan petunjuk-petunjuk Allah. Ini yang keistimewaan Islam. Ya sebetulnya Islam itu agama yang dari Allah sebetulnya, bukan hanya yang dibawa Nabi kita. Hanya sekarang terkenalnya Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu itu kan Islam semua ya. Jadi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada putranya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi Islam. Yang membedakan Islam dengan bukan Islam. Jadi dalam agama-agama yang lain itu ada manusia juga percaya Tuhan. Ya. Tapi kan tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Ya. Jadi saya kira hampir seluruh manusia, atau bisa dikatakan seluruh manusia itu percaya Tuhan. Sebab untuk mengetahui ada keberadaan Tuhan itu dengan akal saja sudah bisa. Dengan melihat alam semesta. Tapi tidak semua peduli Tuhan. Dan kadang-kadang dia melupakan Tuhan. Gitu. Dan tidak semua yang percaya pada Tuhan itu percaya kepada agama yang diturunkan oleh Tuhan. Sehingga tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi memang mungkin ada iman ya, jadi ada keyakinan adanya Tuhan, tapi bukan iman sebetulnya. So iman itu disertai dengan ketundukan. Ya,
Ada orang percaya pada Tuhan, tapi tidak tunduk pada Tuhan. Contohnya apa? Iblis. Iblis itu bukan tidak percaya Tuhan. Iblis itu bahkan kenal dengan Tuhan, artinya bisa dialog langsung. Kan? Tapi mengapa iblis itu dikatakan kafir oleh Allah? Karena dia membangkang. Jadi tidak ibadah. Ya mungkin percaya tapi tidak ibadah. Ya. Lalu mengapa agar kita ini selamat, kita ini harus mengikuti petunjuk Tuhan? Ya sebab yang menciptakan kita dan alam semesta itu Allah. Tentu yang paling tahu jalan keselamatan kita dan kebaikan kita itu Allah. Jadi kalau kita buat jalan sendiri, itu bisa salah. Jangankan perjalanan hidup ya. Jadi perjalanan fisik saja. Jadi seorang turis wisatawan. Dia itu butuh petunjuk. Jadi tidak bisa hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Jadi misalnya harus buka peta atau melihat di Google umpamanya. Bahkan kadang-kadang harus ada pemandu wisata itu. Ini perjalanan fisik. Apalagi perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Perjalanan pada Allah itu perjalanan rohani. Ini butuh petunjuk. Dan petunjuk yang bisa dipercaya itu adalah petunjuk dari pencipta kita dan alam semesta. Persis sama dengan kalau kita memberi produk, jadi misalnya laptop atau komputer, pasti kalau itu masih baru, ya, produk itu masih baru, lengkap selain wadahnya, kardusnya itu kotaknya, ya. Juga peralatannya lengkap, pasti di situ ada buku petunjuk. Buku petunjuk. Nah, jadi sama ketika Tuhan menciptakan kita diberi buku petunjuk aja, yaitu kitab suci itu. Nah, kalau kita ketika membeli laptop atau komputer, lalu di situ ada buku petunjuk, kemudian kita ikuti. Buku petunjuk itu pasti komputer kita atau laptop kita itu tidak mudah rusak. Karena kita tahu. Yang tahu cara mengoperasikan dan merawat laptop dan komputer itu kan pabriknya, produsennya. Ya tentu yang sama saja, Tuhan pencipta kita yang lebih tahu. Itu pun kadang-kadang kita untuk mengoperasikan komputer atau laptop itu, kita kadang-kadang tidak ngerti juga buku petunjuk itu, harus belajar pada orang. Karena itu kan ada pelajaran teknologi informasi, bahkan itu satu jurusan dan perguruan tinggi. Ini apa artinya? Artinya kita harus tahu petunjuk-petunjuk dan harus belajar itu. Nah, jadi musannif bersyukur kepada Allah karena telah menaruh iradah, jadi kemauan di hati murid, sehingga dia disebut murid karena punya iradah. Sehingga dengan bekal iradah itu dia terdorong, tergerak untuk menempuh jalan kebahagiaan, yang mana jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah. Nah, kemudian wa mahu kulli rasmin wa'ata. Ini ataf kepada al-iman. Jadi sabilis sa'adah itu iman dan ibadah, wa mahu dan menghapus. Mahu itu menghapus. Kulli rasmin, setiap
Rasmun itu apa? Gambar. Ya. Nah, kalau gambar kan bukan barang, gambar. Jadi misalnya gambar, baik gambar itu yang apa? Di kertas atau berupa patung, artinya berupa apa? Seperti replika apa buah umpamanya. Itu nampaknya saja buah. Jadi umpamanya dari apa? Bunga dari plastik ya. Kadang-kadang juga buah dari plastik. Ada apel, ada manggis salah. Tapi itu plastik. Itu hanya resmin saja itu. Hanya gambarnya, bentuknya, gitu. Formalitasnya. Tapi sebetulnya itu plastik. Jangan dimakan. Ya. Jadi ibadah itu harus sungguhan nanti. Iman ibadah itu jangan hanya nama, jangan hanya bentuk, jangan hanya rupa, tapi harus hakikat. Ya, jadi kita sholat itu harus ibadah, artinya melaksanakan perintah Allah. Kalau ada orang sholat tidak karena melaksanakan perintah Allah, hanya sekedar olahraga, ya. Jadi sholat tahajud itu bisa sehat. Itu ada Dr. Soleh. Ya, beliau itu menulis terapi tahajud. Jadi tahajud itu bisa menjadi terapi, menjadi pengobatan penyakit. Beliau pernah diundang ke sini 2 kali. Beliau pernah presentasi tentang tesisnya itu di Amerika. Di hadapan sarjana-sarjana ya, para profesor. Sampai ada sebagian yang masuk Islam. Tapi ada yang hanya melaksanakan terapinya tapi tidak Islam. Ya, ada. Ya sama-sama dengan apa kan di luar Islam itu kan ada ya. Seperti meditasi, itu kan termasuk cara untuk terapi juga. Nah, itu memang bentuknya seperti ibadah tapi bukan ibadah, hanya bentuknya saja. Jadi itu tidak bisa menyampaikan kepada sa'adah, bukan jalan. Kalau hanya bentuk gitu. Jadi sama dengan tadi. Di depan kita disuguhi di bertamu padahal. Di meja tamu itu, di meja apa? Di ruang tamu di meja itu ada buah dari plastik. Ya, itu namanya resmun saja. Jadi ada ibadah tapi hanya rosamnya, hanya bentuknya, formalitasnya. Jadi tidak sungguhan. Nah, jadi sebili sadar itu harus formalitas itu jangan formalitas, harus hakikat. Artinya sholatnya sholat beneran karena melaksanakan perintah Allah. Ya. Bukan sebab bisa saja orang sholat karena malu pada orang itu ya. Sholat karena ingin dipuji orang. Bisa. Nampaknya ibadah tapi sebetulnya bukan ibadah, itu resmun. Ya. Itu bukan sabili sa'adah. Wa ma huwa kullu rasmin wa adatin, dan adat. Adat ini apa? Adat ini kebiasaan. Jadi orang mudah beraktivitas karena biasa. Dan
Jadi kita dari ibadah itu jangan karena adat, jangan hanya sekedar kebiasaan. Jadi ini ya seperti kita ini lahir sudah Islam. Jangan Islam kita ini karena tradisi, karena lahir orang tua kita Islam, lalu kita melanjutkan juga Islam juga, gitu. Karena orang tua kita Islam. Itu namanya tradisi. Seandainya orang tua itu bukan Islam, lalu kita bukan Islam juga. Ini kan Islamnya Islam adat. Ya, jadi kalau semata-mata seperti itu formalitas dan adat, itu berarti tidak sungguhan. Tapi pada umumnya aktivitas manusia itu disertai dengan keyakinan ya, dengan ya ada juga orang yang karena tradisi itu ada. Buktinya sholat. Ya, kalau sholat tradisi itu gimana? Ya sholatnya hanya 2 kali 1 tahun. Yaitu hari raya dan fitrah dan adha. Itu karena adat. Tahlilan apa? Tapi tidak Jumatan. Nah itu adat. Jadi dia itu mengikuti adat karena di masyarakatnya orang itu ya sholat tidak sholat sama saja. Tapi kalau tidak tahlilan ribut. Lah ini akhirnya dia tahlilan karena adat saja. Ibadah itu bukan seperti itu. Jadi bukan hanya bentuk, dan juga bukan karena motivasi adat. Sekalipun adat itu penting ya dalam hidup. Selagi adat itu masih baik. Sebab kita ini kalau hidup dalam masyarakat lalu menentang adat, itu akan disalahpahami. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibadah kita. Jadi kita ini beribadah itu harus betul-betul karena ketundukan kepada Allah, bukan karena selain itu, termasuk adat. Ya. Nah, kalau kita mengikuti adat, bagaimana? Kita mengikuti adat, niatnya harus benar. Dan caranya juga harus benar. Pertama, adat itu harus tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kita mengikuti adat itu karena menghargai orang untuk menyenangkan orang. Menyenangkan orang itu kan ibadah. Jadi dhuhulus surur fi qalbil mu'min ibadah atau sedekah. Jadi ini jangan karena kita ini hanya melihat Allah gitu, ingin cari ridho Allah lalu tidak memperhatikan orang, itu tidak benar. Karena memperhatikan orang itu termasuk perintah Allah. Termasuk perintah Allah. Jadi memperhatikan orang itu apa? Yaitu bagaimana orang itu supaya senang. Kecuali kalau caranya tidak benar, caranya memang sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah gitu. Lalu itu ada konflik, ada pertentangan antara perintah Allah, antara ridho Allah dan kesenangan orang. Ini kita harus mendahulukan ridho Allah. Ya, jadi ada hierarkinya gitu, ada hierarki. Jadi yang paling atas itu ridho Allah, kemudian ridho selain Allah. Misalnya penguasa, taat kepada penguasa itu kan harus, kepada orang tua harus, berbakti pada orang tua itu wajib. Tapi
Jangan sampai karena berbakti pada orang tua kita melanggar perintah Allah. Lah ini tidak boleh. Jadi dalam Islam ini antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk sekali ini jadi satu, tidak dipisah. Lain dengan beberapa agama yang lain. Ini cerita Ustadz Samsi Ali. Samsi Ali ini seorang ustadz yang lama tinggal di Amerika, asalnya orang Bugis. Sekarang sudah jadi imam besar di situ dan mendirikan pesantren. Ya, dia banyak membimbing orang masuk Islam. Suatu ketika ada orang non-Muslim datang kepada beliau. Dia itu mungkin sudah keliling agama gitu, artinya mulai dari Kristen, Katolik, macam-macam. Ya. Kemudian sampai akhirnya masuk ke Buddha. Di Buddha itu memang spiritualitasnya masih tinggi. Ya. Tapi kan tidak mengajarkan hanya di waktu saja, di waktu ibadah saja. Di luar itu sudah tidak ada bimbingan. Sehingga dia akhirnya belajar Islam, kemudian dia gelisah. Dia itu orang sukses, seorang karirnya sukses, bisnisnya. Kemudian dia mengeluh pada saya ini bingung kok hidup ini rutinitas, saya seolah-olah robot gitu. Tiap hari berangkat rumah ke kantor, sudah itu pulang, tidur, berangkat lagi. Jadi seperti robot, tidak tahu tujuan hidup itu apa. Dan kemudian dia itu ya karena Buddha mungkin suatu ketika gelisah dia bermeditasi atau di waktu itu kan meditasi itu kan di tempat yang tidak berinteraksi dengan orang, dia hanya ya mau apa dengan Tuhan atau dengan apa. Di waktu meditasi dia tenang, tapi ketika keluar dia sudah tenang lagi. Kenapa? Sesudah berhenti meditasi itu dia tidak punya bimbingan lagi, karena memang tidak ada bimbingan yang lengkap seperti dalam Islam. Itu yang membedakan Islam dan yang lain. Udah. Ini kok baru hidup. Ya. Dah. Ya, jadi ini pentingnya iradah. Dan itu yang bisa menggerakkan kita untuk berusaha. Dan usaha itu harus supaya menyampaikan kita kepada sa'adah, yaitu harus disertai dengan iman dan ketundukan pada Allah. Iman dan ibadah. Dan itu sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas gitu. Bukan hanya formalitas atau karena tradisi. Jadi mau terus milu. Wassallallahu dan semoga memberikan rahmat, berselawat memberikan rahmat. Allah siapa Allah wassalam dan memberikan salam, salawat, salam. Salat itu ar-rahmah al-maklum bi-ta'zim, ya. Rahmat yang disertai dengan ta'zim. Salam sahih, tapi mengandung keselamatan. Wassallallahu dan semoga beri rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan beri keselamatan, beri salam siapa Allah. Ala sayyidina atas
pemimpin kita, kami ya, Muhammadiyah ini Muhammad SAW, Sayyidi Ahli Siyadah. Beliau itu Sayyidi, pemimpinnya Ahli Siyadah. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang mempunyai asyiadah, kepemimpinan. Jadi pemimpinnya pemimpin gitu, pemimpinnya para pemimpin. Wala alihi, dan semoga salawat dan salam itu tetap atas keluarganya, washabi, dan para sahabatnya. As-sadati, yang sada ini jam'u sayyid ya. Jadi yang keluarga dan para sahabat itu as-sada, para sayyid, para pemimpin. Al-qadah, qadah ini jam'u qaid. Qaid itu penuntun, ya pemimpin juga. Jadi qadah yakutu bahwa qaid di jamak menjadi qadah, qadata, qadati ya. Ya ini khutbah, tapi sekaligus ini apa? Pendahuluan. Nah, dari khutbah ini kita bisa mengetahui pentingnya iradah, pentingnya kemauan. Kita duduk di sini ini kan karena kemauan. Karena mau kan, andai tidak mau tidak akan duduk di sini. Saya ngangkat tangan, ini ada kehendak, bisa bergerak tangan ini ke atas kehendak. Ya sekalipun dan pergerakan atau aktivitas itu ada juga yang tidak disertai dengan iradah. Misalnya orang yang jatuh, terpelecar, ya. Itu tidak ada iradah di situ, ya. Karena itu tidak ada nilainya. Ya, jadi iradah ini yang dinilai, tempat penilaian itu di iradah, bukan kejadiannya. Kejadiannya itu hanya penyempurna. Jadi orang punya kehendak, kemudian yang dikehendaki itu tercapai, terjadi, itu sempurna. Tapi andaikan tidak, asalkan iradahnya itu sungguh-sungguh, itu sudah cukup. Ini kemarin ada orang meninggal, dia sudah daftar haji. Dengan berdaftar haji, dia sudah punya iradah untuk berhaji. Tapi karena dia tidak segera haji, kenapa? Karena harus antri kan. Lalu meninggal, tidak dosa. Tidak berhaji, tidak dosa. Sekalipun dia sudah kuat, sudah punya uang yang cukup, buktinya mendaftar. Tapi tidak sampai berhaji, itu tidak dosa karena itu bukan kemauannya. Mati itu kan bukan kemauannya. Ya. Nah, tapi kalau dia daftar haji, kemudian uangnya ditarik, ya, diambil kembali, sehingga ada haji, itu dosa. Kenapa? Sebab tidak hajinya itu kan karena atas iradahnya dia. Jadi sebetulnya yang dinilai itu iradahnya. Tidak hajinya, lihat iradahnya dulu. Gitu. Kalau dia tidak haji, tidak berhaji itu bukan didasari iradah, tidak dosa. Jadi karena keterpaksaan. Ya. Karena itu orang yang mukroh. Orang mukroh itu tidak dosa. Ya seperti tadi orang perempuan diperkosa. Itu tidak dosa. Asalkan sungguhan. Ya bukan pura-pura. Ya sebab apa ya? Maaf. Ini memang yang jadi objek banyak perempuan. Ya. Sering anak remaja-remaja itu pacaran.
pergi kemana-mana sampai seminggu berdoa. Akhirnya sudah suatu ketika lapor pada polisi yang perempuan, katanya ini saya diperkosa. Nah ini perlu dipertanyakan, apa diperkosa sungguh atau bagaimana? Kalau memang dia takut diperkosa, maksudnya kan tidak mau diajak kemana-mana. Gitu. Nah ini sekarang ini kan apa? Karena itu Tuhan ketika melarang zina itu tidak berfirman wala taznu, kalian jangan berzina, tidak. Tapi Tuhan mengatakan wala taqrabuz zina, kamu jangan dekat-dekat pada zina. Nah, termasuk berduaan kemana-mana. Itu taqrabuz zina. Ya. Itu dilarang. Mulai berduaan sudah dosa. Ya. Sekalipun dosanya tidak seberat zinanya. Ya. Jadi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekat pada zina. Jadi muqaddimahnya lah. Ya. Tapi jangan dibalik. Saudara. Kalau dekat saja tidak boleh, tapi kalau langsung masuk boleh. Ya ini orang gila, logika akalnya sudah tidak waras gitu. Ya, kalau ada api dekat saja kita sudah panas, apalagi masuk. Ya. Ya, itu logikanya mestinya begitu. Ya. Jadi ini satu harus iradah. Sebab iradah ini yang bisa merupakan awal dari kesuksesan. Awal. Orang itu tergerak berusaha karena ada iradah. Kemudian yang kedua, bahwa jalan menuju kebahagiaan itu ialah iman dan ibadah yang sungguh-sungguh, gitu. Yang hakiki. Bukan hanya zahirnya, bukan hanya formalitasnya, tapi memang sungguhan. Jadi iman memang sungguhan, betul-betul yakin dan keyakinannya benar dan mantap, dan sehingga akhirnya bisa mendorong untuk tunduk pada Allah, sehingga menjalankan perintah-perintahnya karena ketundukan, bukan karena yang lain. Nah, amma ba'du, ya saya kira untuk pendahuluan sampai di sini dulu. Ya. Amma ba'du, pokoknya ta'ala wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama tanazzaha anqa wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi dajahli wa hirati faya rabbi mati bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa uqlati wa ya rabbi waffiqni aqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.